kita dan anak-anak kita semuanya serta keturunan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah suatu saat Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagaimana yang pernah kita ucapkan juga, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang ingkar. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, illa wa mayyaba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang ingkar itu ya Rasulullah? Ya kan? Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang taat pada perintahku, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah. Artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, otomatis dakhalal jannah. Wa man asoni faqad aba. Dan yang siapa yang ingkar terhadap itu, ya kan, faqad aba. Maka dialah orang yang terkecuali atau yang merugi, ya, orang yang merugi. Jadi dari situlah kita bisa mengambil intisari. Berarti kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, ya, maka salah satunya apa? Barang siapa yang ketika diucapkan kata Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Barang siapa yang bersalat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah akan kasih balasnya 10 kali. Karena itulah di setiap hari Jumat, biasanya khotib Jumat mengatakan apa dalam khutbahnya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Karena Allah dan malaikat pun semuanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keuntungannya kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, faqad ahabbani, maka dia mencintaiku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'iya fil jannah, maka dia akan masuk surga bersama aku, kata Rasulullah SAW. Siapa ibu yang enggak ingin ya masuk surga bersama Rasulullah SAW? Tahu nggak ketampanan Rasulullah SAW itu melebihi Nabi Yusuf alaihissalam? Masya Allah. Ya kan, melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, dalam Al-Quran diceritakan, ya kan, Nabi Yusuf saja karena begitu tampannya sampai siapa? Ya kan, istri raja pun tergoda. Dan wanita yang paling cantik ketika itu dipanggil pun tangannya sampai terpotong oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sedangkan Rasulullah SAW itu melebihi Nabi Yusuf. Siapa yang nggak ingin masuk surga bersama Rasulullah? Ya kan, ingin ya semuanya, ya? Ingin ya, insyaallah. Doain ya semoga kita semuanya masuk surga, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT kumpulkan kita dalam acara rutin kita pengajian hidayah. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah SWT sesuai dengan namanya, amin ya. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Ini sedikit kami cerita. Kemarin ada saudara kita yang meninggal dunia, ya kan? Meninggal dunianya hari Jumat. Kemudian kemarin kita makamkan hari Sabtu. Hari Sabtu kita makamkan di pemakaman kita, di pemakam di Wakayama. Kalau ada orang meninggal dunia kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini punya Allah dan akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu, ya kan, jadi saudara kita ini meninggal dunia, itu bayang sama ibu itu izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini saudara kita ini meninggal dunia ini, yang mengantarkan dia kemarin ke pemakaman tidak ada yang kenal dengan jenazah. Subhanallah. Ya kan? Itu tidak ada yang kenal dengan jenazah yang mengantarkannya ke kuburan. Bahkan yang memandikan jenazahnya pun kemarin itu tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Jadi seseorang itu baru terasa dia itu seorang hamba yang soleh kapan? Ya kan, ketika dia meninggal dunia. Ya kan, bagaimana dengan kisahnya Uwais Al-Qarni, seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dia. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, penduduk di sekitarnya dia, masyarakatnya heran. Kenapa? Orang yang tidak kenal akan kebenaran, akan kedudukan atau misalkan dengan imannya Uwais Al-Qarni, maka ketika dia meninggal dunia, orang ramai yang datang. Ya kan, seakan-akan ribuan orang yang ikut menyolatkan Uwais Al-Qarni. Ya kan, Uwais Al-Qarni itu dia sebenarnya dia hidup di golongan di masa sahabat. Ya kan, hidup di masa sahabat. Cuman yang disebut dengan sahabat adalah yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW.
ya kan? Tapi Uwais Al-Qarni setiap ingin berjumpa dengan Rasulullah tidak pernah berjumpa, ya kan? Maka disebut dia sebagai tabi'in, ya. Nah, kalau tidak salah ya. Nah, oleh karena itulah, nah seorang hamba kita, teman kita atau saudara kita yang kemarin meninggal dunia juga seperti itu. Mungkin insya Allah dia semoga husnul khotimah ya. Nah, meninggalnya juga di hari yang baik. Kemudian yang menyolatkan dia itu tidak ada yang kenal sama dia. Nah, cuman dapat telepon ada orang Indonesia dalam keadaan dirawat di rumah sakit, ya kan, dalam keadaan dirawat di rumah sakit, kemudian mengatakan sudah mau meninggal, ya kan, kemudian dapat telepon lagi sudah meninggal dunia, ya kan. Maka berkumpullah saudara-saudara kita yang ada di daerah Aichiken kemarin, di daerah Nagoya, kumpul, kemudian setelah itu diselesaikan administrasinya di rumah sakit, ya kan, selesai administrasi di rumah sakit sampai jam 11 malam. Jam 11 malam hari Jumatnya. Kemudian setelah itu paginya dimandikan, ya, kalau tidak salah ya, dimandikan paginya. Habis itu langsung disolatkan dan diberangkatkan ke Wakayama. Nyampe di Wakayama itu siang, ya kan, kurang lebih jam habis sholat zuhur ya. Nah, selesai pemakaman kita kemarin tuh sore, kurang lebih jam habis maghrib, sebelum maghrib baru selesai pemakaman, alhamdulillah. Nah, ketika itu kita bisa melihat, ya kan, kalau seandainya, ya kan, hamba Allah itu misalnya jauh daripada perintah Allah SWT, siapa akan memanggil orang-orang itu datang? Dan kita dapat informasinya dalam keadaan mendadak, dalam keadaan mendadak. Kuburan harus digali, ya kan. Kemarin kita gali kubur, ya kan, gali kubur lumayan, kemudian butuhkan waktu. Nah, kalau seandainya tidak ada yang datang, bagaimana? Yang menyolatkan juga seperti itu, ya kan, otomatis orang Jepang akan ngambil tindakan sendiri. Tapi itulah izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Akhirnya teman-teman kita semuanya datang, yang dipanggil siapa? Allah yang manggil mereka semua, ya kan, datang untuk menyolati mereka. Datang mereka dari Nagoya, Bu, dengan 3 mobil itu bayangnya semua itu nggak ada mereka yang dibiayai sendiri, yang dia biayai, mereka biaya sendiri, gitu kan. Ya kan, mereka mengeluarkan dana mereka sendiri, yang mengantar ke kubur sendiri. Kan Wakayama kan jauh, ya kan, jauh sekali, 4 jam lebih perjalanan dari Nagoya. Tapi subhanallah mereka datang semuanya, izin Allah SWT. Nah, dari sini kita bisa mengambil intisarinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus mempersiapkan diri kita. Ya kan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita juga tidak tahu kapan akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita sering bicarakan seperti ini? Ini untuk muhasabah diri kita. Untuk muhasabah diri kita. Setiap ada kejadian, setiap ada musibah yang menimpa kita, jadikan itu satu pembelajaran buat diri kita. Bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami hal yang sama. Karena itulah kemarin itu sebelum dimakam, setelah kita taruh di liang lahat dan setelah kita kuburkan, kita timbun dengan tanah, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, mudahkanlah jenazah atau al-mayit atau almarhum untuk menjawab pertanyaan engkau di dalam kubur, ya Allah. Kalau saya ditanya sama malaikat, man rabbuka, jawablah Allah. Kalau ditanya sama malaikat, man nabiyuka, jawablah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa apa kitab kamu, jawablah Al-Qur'an. Kalau ditanya, ya kan, apa agamamu, jawablah Islam. Nah, itu, ya kan, kita orang yang berdoa atau misalkan minta kepada Allah SWT, kita hanya bisa minta kepada Allah SWT. Tapi yang menolong nanti ketika dalam kubur itu apa? Amal ibadah kita, ya kan. Kalau misalkan kemarin di kubur itu banyak nangis, ya kan, habis itu berdoa sama-sama nangis, subhanallah. Nah, ketika sekarang ini kita masih bisa meneteskan air mata kita, Nah, kapan kita harus meneteskan air mata kita itu? Sekarang. Kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah di dalam kubur, nanti kita tidak bisa meneteskan air mata lagi untuk meminta kepada Allah SWT. Itulah Nabi Adam alaihissalam, ya kan, irinya kepada umatnya Rasulullah SAW itu. Nabi Adam alaihissalam irinya kepada umatnya Rasulullah SAW itu. Kenapa? Ada beberapa hal yang membuat umatnya Nabi Adam alaihissalam iri kepada umatnya Rasulullah SAW. Kata Nabi Adam alaihissalam, ketika umat Rasulullah SAW berbuat dosa, dimanapun dia berbuat dosa, maka dia akan diampuni dosanya di tempat dia berbuat dosa. Benar nggak, Bu? Ya kan? Tapi Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, dia hanya diampunkan dosanya di negeri Arab. Benar nggak? Ya kan? Itu berapa? Setelah sekian ratus tahun baru diampunkan dosanya. Tapi umatnya Rasulullah SAW dimanapun dia berbuat dosa,
dia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, ketika itu juga Allah ampunkan dosanya dia. Ya kan? Tidak harus dia pergi ke Mekah dulu baru dia minta ampun kepada Allah SWT, dia bertobat kepada Allah SWT. Tidak. Dimanapun dia berbuat dosa, ya kan, di tempat itu dia bermunajat kepada Allah, minta bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka ketika itu juga Allah SWT ampunkan dosanya. Itulah irinya Nabi Adam AS kepada umatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua apa? Bagaimana ketika Nabi Adam AS berbuat dosa dalam keadaan berpakaian. Nabi Adam AS berbuat dosa, melakukan suatu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam keadaan berpakaian, ya kan? Tapi ketika dia berbuat salah, langsung hilang, lepas pakaiannya dia. Terbalik dengan umat zaman sekarang. Apa terbaliknya? Sekarang berbuat dosa, ya kan? Buka pakaian. Bahkan buka berbuat dosa dalam buka pakaian dikasih pakaian sama Allah SWT. Apa? Pakaian yang dia pakai sendiri. Coba kalau seandainya umat zaman sekarang ini berbuat dosa dan lu dilepas pakainya sama Allah, gimana? Kita dalam keadaan malu semuanya. Kita akan terbuka aib kita semuanya. Tapi tidak, Allah tutup sehingga kita orang berbuat dosa pada zaman sekarang ini masih bisa menggunakan pakaiannya. Benar ya? Nah, kita berbuat dosa juga zaman sekarang ini tidak harus menunggu ratusan tahun untuk bertaubat kepada Allah SWT. Baru dosa kita diampuni Allah SWT. Ketika itu juga kita bertaubat langsung diampuni Allah SWT. Itulah salah satu kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, salah satunya kita di antara itu. Nah, oleh karena itulah sekarang ini kesempatan kita ya kan, makin hari coba kita muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita, ya kan, seperti pernah kita bilang juga sebelum tidur itu jangan langsung tidur, ya kan, langsung tidur. Dari pagi ke malam itu kita muhasabah diri kita. Apa sih yang pernah saya lakukan hari ini? Hari ini saya pernah menolong orang apa tidak? Hari ini ada saya berbuat sedekah atau zakat apa tidak? Hari ini saya melakukan kebaikan apa? Kita bukan mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak. Bukan menyebut kebaikan yang pernah kita lakukan, tidak. Ada nggak kita sebelum tidur terus sampai kita dari pagi bangun tidur sampai nanti malam kita mau tidur, ada nggak kita melakukan suatu kebaikan? Dan sebaliknya, adakah dosa yang ketika itu hari itu kita berbuat? Kalau seandainya ada hari itu dosa yang kita perbuat, maka besok paginya kita bertobat. Nah, ketika itu kita bertobat pada Allah SWT. Bagaimana besok pagi kita bangun agar tidak melakukan dosa yang sama. Dan sebaliknya, kalau ada kebaikan yang hari itu kita lakukan, ya kan, maka bagaimana besok harinya lagi kita bisa melakukan kebaikan yang sama atau lebih dari itu, ya kan? Nah, oleh karena itulah insya Allah itu akan menjadikan muhasabah diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yaumu khairum min amsihi fawa robih. Barang siapa, kata Rasulullah, yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amtihi fawa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, orang-orang yang merugi. Dan yang ketiga, wa man kana yaumu syarra min amtihi fawa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, mereka orang yang terlaknat. Nah, sekarang bagaimana kita memilih hari-hari kita ini? Ya kan? Memilih hari kita. Bagaimana kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah hari ini agar lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Contoh ibu, mungkin di antara kesibukan ibu-ibu semuanya ya, kita semuanya lah. Ada kesibukan khususnya ibu-ibu ya, yang sibuk di dapur ya, ibu ngurus anak-anak dan lain sebagainya macamnya. Oleh karena itu, kita bu, kalau semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, ya kan, insya Allah kan dinilai pahala oleh Allah SWT. Kita memasak di dapur, kita melayani suami kita, ya kan, melayani anak kita dan sebagainya macamnya. Itu apa? Itu akan hitung ibadah Allah SWT. Kelemahan kita kadang-kadang kita banyak menuntut pada anak kita, ya kan? Kita banyak menuntut pada orang tua kita, pada suami kita dan sebagainya macam. Padahal anak-anak kita juga punya hak. Ada nggak kadang-kadang mungkin kita yang sebagai ibu ya? Coba kadang-kadang sebelum tidur kita renungkan. Kadang-kadang ketika anak kita masih kecil, ya kan, ada nggak kita melalaikan air susunya dia, ya kan? Kadang-kadang kita mau bicara kan, kadang-kadang lebih mendahulukan HP kita kadang-kadang. Mungkin untuk zaman sekarang ya kan, kita anaknya menangis, HP-nya menangis juga, ya kan? Yang didahulukan apa? HP-nya dulu kadang-kadang, ya kan?
Coba kadang-kadang itu kadang-kadang kelalaian kita terhadap anak kita, dan suatu saat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, memang anak kita sekarang belum bisa bicara. Kadang-kadang seorang orang tua, mungkin termasuk kami pribadi ya, kita menganggap kita ini terus benar sebagai orang tua. Ya kan? Padahal anak kita itu juga mempunyai haknya dia. Anak kita juga mempunyai hak dia yang harus kita tunaikan dia sebagai anak. Kadang-kadang kita mengharuskan anak kita minta maaf pada orang tuanya. Kamu minta maaf dong sama orang tua kamu, atau misalnya menyuruh pada anak kita. Ya kan? Gomen, ya kan? Ucapkan gomen cepat ya. Ucapkan gomen. Kita menyuruh memaksa anak kita untuk mengucapkan komen. Tapi kita sendiri ketika kita lalai tentang kita, pernah gak kita minta maaf pada anak kita? Contoh nih, anak kita sekarang masih kecil nih, pakai pampers kan? Kalau zaman dulu nggak ada pampers, ya kan, nggak ada pampers kan? Zaman dulu nggak ada pampers. Zaman dulu cuma pakai celana saja, basah ketahuan basahnya, ya kan? Yang ngepel tuh orang tua yang ngepel. Malam kalau pas lagi tidur malam, ya kan, basah, tempat tidur semuanya basah. Sekarang enak. Tapi kadang-kadang kita menzolimi anak kita kadang-kadang. Dengan apa kita menzolimi anak kita? Seharusnya kalau pada zaman dahulu ibu-ibu kita dulu zaman kita kan nggak ada pampers dulu, nggak ada pampers kan? Dulu ketika kita basah langsung diganti celana baru, atau yang baru dicuci yang masih kering. Sekarang nggak, anak kita sampai 5 kali tuh buang air di dalam pampers itu. Bagaimana kita menzolimi anak kita tuh? Anak kadang-kadang itulah terasa, mungkin ketika kita ganti pampers anak kita bilang ada yang udah merah di dalamnya, benar nggak? Ada yang udah gatal di dalamnya dan sebagainya macamnya. Itu kita menzolimi sebenarnya. Suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT nanti kelalaian kita terhadap anak. Ya kan, kadang-kadang mungkin kita nggak terbayangkan sama kita. Ya kan, kita nggak terbayangkan sama kita. Oh, ini kan pampers ke zaman sekarang, benar itu zaman sekarang. Kita mengikuti teknologi. Tapi kemudahan yang diberikan Allah SWT bukan menyebabkan kita hilang tanggung jawab. Karena mengandalkan pampers bisa, anak kita sampai 4 kali 3 kali buang air di sana kan, sampai udah ya ngirit. Iya benar ngirit. Mungkin karena pampers mahal ya. Padahal anak kita itu rizkinya masing-masing sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, orang Jepang kelemahannya seperti itu. Kenapa orang Jepang tidak mau punya anak banyak? Ya kan? Kenapa? Takut. Mindset pikirannya takut. Karena tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, rizki itu tanggung jawabku kata Allah. Tanggung jawabku kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut dengan rizki kata Allah? Ya kan? Allah kata Allah, aku yang akan berikanmu rizki kata Allah. Takut pampersnya harganya berapa pampers Bu? Ya kan? 24 lembar berapa? Paling 1.000 yen. Iya. Padahal anak itu udah ada rizki yang jadi jamin sama Allah itu, dan kewajiban kita. Ya kan? Kewajiban kita. Nah, tolonglah mulai sekarang misalkan ya, kalau ada anak kita buang air, sekali-kali dilihat. Ya kan, jangan sampai udah penuh betul ya ditunggu dulu, ini kayaknya masih bisa 2 kali lagi kayaknya nih. Ya, masih bisa 2 kali lagi nih. Masih bisa sekali lagi nih. Jangan. Itu haknya dia, Bu. Coba orang tua kita dulu gimana waktu kecil kita, dibiarin kita aja. Oh, kalang kabur kita, Bu. Ya kan? Nah, kewajiban hak kita yang sekarang seperti itu yang kita belum tunaikan 100% terhadap anak kita, seharusnya kita minta maaf kepada anak kita. Cuman kadang-kadang kita ini malu untuk minta maaf pada anak, karena orang tua merasa dirinya selalu benar. Baik itu bapak, baik itu ibu. Ya karena hak-hak seperti itu suatu saat Allah SWT akan mintakan pertanggungjawabannya kepada kita. Contohnya lagi, hak susu, Bu. Hak susu juga. Yang nggak keluar air susunya, kan pakai susu sapi ya, atau susu kaleng. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita udah menangis anak kita itu asik aja kita main HP dulu. Masih bisa di satu ketik lagi kan? Ya kan, masih bisa 2 ketik lagi. Anak kita udah pada gerengnya itu. Karena itulah di Jepang itu pernah disiarankan. Di Jepang itu di televisi Jepang pernah disiarankan. Kalau anak itu menangis dengan intonasi seperti itu apa? Ya kan, kalau anak itu menangis dengan intonasi B apa? Sehingga dibikin kuis. Dibikin kuis itu di televisi Jepang. Akhirnya dibikin kuis A, B, C, D sampai berapa jenis tangisan anak itu. Bikin tebakan. Kalau anak ini menangis dengan cara seperti ini apa? Oh, itu minta susu.
Kalau anak itu menangisnya agak keras sedikit apa? Buang air. Nah, itu ada dibagi-bagi sama orang Jepang, Bu. Ya kan, orang Jepang bikin sampai ke sana. Kalau kita enggak, tangis semua jenis bagaimanapun sama ya kan. Kadang-kadang apinya lebih dulu. Kita, mungkin termasuk kami pribadi. Nah, kadang-kadang hak-hak seperti itu kadang-kadang kita lalai terhadap anak kita. Yang mana suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum tidur, Bu. Sebelum tidur kita muhasabah diri kita. Nah, saya minta maaf, Nak. Ya kan, mungkin hari ini saya lalai memberikan susu buat kamu. Nak, saya mohon maaf, Nak. Mungkin hari ini saya lalai menggantikan pempes kamu, Nak. Ya kan? Maafkan ibu ya, Nak ya. Maafkan bapak. Itu kita lantunkan. Mungkin anak itu, ya kan, dia tidak mengatakan iya, Ma, ya Umi, ya Abi. Mungkin dia tidak mengatakan, tapi hatinya mengatakan. Padahal itu kita nggak menyangka kan. Tapi dia teringat di memori dia, Bu. Memori anak sama memori orang dewasa berbeda. Coba misalkan ya, kita ini semuanya termasuk kami pribadi, ya kan? Coba nanti, Bu, apa yang pernah kita lakukan waktu SD masih ada yang ingat nggak? Masih, ya kan? Dulu guru kita ketika masih SD siapa? Masih ingat kita mungkin? Masih ingat kan? Orang tua kita dulu waktu kecil bawa kita kemana aja? Bapak kita dulu ketika pulang dari sawah, ketika pulang dari kantor bawa apa saja? Kita masih ingat memori kita, Bu. Padahal kita masih kecil saat itu, ya kan? Nah, anak kita juga seperti itu. Sebelum tidur misalkan nih. Sebelum tidur, ya kan, diusap dia bukan tidur kasih susu, selesai bukan, ya kan, bacakan Al-Fatihah di keningnya kan. Nah, itu anak ingat suatu saat nanti itu, ya kan, suatu saat dia akan ingat. Nah, hal-hal seperti itu mungkin banyak ulama yang mengatakan juga lebih bagus kita lakukan. Sebelum tidur kita juga berwudu, anak kita kalau bisa kita tiupkan dia Al-Fatihah, kita hadiahkan Al-Fatihah buat dia sebelum tidur, ya Allah jadikan anak saya soleh dan solehah ya Allah, ya kan. Hafizah dan hafizul Quran, da'in dan da'iyah Quran dan sebagainya macamnya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Di samping itu baru tidur mereka, ya kan. Atau sebelum tidur kita ajarkan dia doa, misalkan Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan sebagainya macamnya. Sehingga dia terus ingat memorinya dia. Karena itulah sebagian mufassir mengatakan, ya kan, hafalan paling bagus itu sebelum tidur dan habis bangun tidur. Ya kan, pikiran kosong kan? Ketika pikiran kita kosong, bangun pagi itu ingat dia langsung. Ingat langsung. Nah, tapi kadang-kadang kita kan enggak, sebelum tidur ini dulu kan. HP kan udah panas HP-nya baru, ya kan? Panas otaknya, HP-nya juga panas kan? Baru kita tidur. Nah, hal-hal seperti itu, ini khususnya buat kita pribadi, buat kita semuanya, ya kan? Sang mengingatkan. Kadang-kadang orang tua dia selalu mengatakan dirinya itu benar, sehingga dia tidak pernah minta maaf kepada anaknya. Nah, kita sewaktu-waktu bahkan setiap hari tidak apa-apa kita minta maaf kepada anak kita. Karena ada kelalaian yang kita sengaja dan kadang-kadang yang tidak sengaja. Contoh, kita lagi masak, tanggung nih masakan kita. Mungkin anak kita menangis minta susu, mungkin bisa kita selesaikan masaknya dulu atau kita matikan dulu. Lalai deh sementara. Tapi kalau hanya masalah main HP atau masalah hal-hal yang lainnya, kita melalaikan anak kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Yakinlah. Karena masing-masing kita punya hak. Haknya suami kepada istri dan keluarganya. Haknya istri kepada siapa? Kepada suami dan anak. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kamu itulah pemimpin dan kamu akan bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu. Bapak sebagai pimpinan rumah tangga, ibu untuk mendidik anak-anaknya siapa? Ibu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, suami juga, istri juga. Nah, oleh karena itulah kita semuanya tidak lepas dari pertanggungjawaban yang akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi ada yang meninggal dunia kisah kemarin, ya kan? Itu kesempatan kita sekarang untuk muhasabah diri kita. Ya kan, untuk muhasabah diri kita. Mungkin sambil masak, ya kan, mungkin kita bisa baca dengarkan YouTube pengajian, ya kan. Banyak ustaz-ustaz sekarang ini, ya kan. Nanti itu banyak itu kita kaji-kaji seperti itu untuk mengulang memori kita. Ya kan, kalau sebelum tidur juga yang biasa dengar dangdut, ya kan, ya sebelum tidur kan, atau lagi kalau lagu pop kan biasa kan ada, Bu, ya kan, sebelum tidur tuh lagu pop, kalau nggak ada lagu pop nggak tidur, ya kan ada seperti ada mungkin ya, mungkin masa muda ya mungkin ada seperti itu. Nah, sekarang dirubah sedikit demi sedikit, bagaimana sebelum tidur tuh dengan Al-Quran dulu, punya target, misalkan bulan ini Ar-Rahman dulu sebelum tidur, sebelum tidur Ar-Rahman. Ya kan, bulan ini tiap sebelum tidur Al-Waqiah, ya kan, maka lama-lama tuh hafal dia sendiri, hafal tuh,
ya kan? Ar-Rahman juga antar hafal, amin ya. Antar Amin. Al-Waqiah juga hafal lama-lama. Ini akan seperti itu. Tapi kalau sebelum tidurnya itu nanti kita sekarang udah lebih ke dunianya, contoh nih, ya kan? Zikir udah enggak, ya kan? Misalnya kalau bisa itu sebelum tidur itu dengarkan Al-Quran, ya kan? Atau ceramah, atau pegang tasbih, Bu. Pegang tasbih. Ya kan? Pegang tasbih. Punya tasbih kan? Tasbih. Sebelum tidur itu coba diganti HP dengan tasbih. Ya kan? HP dengan tasbih. Jadi HP yang biasa sebelum tidur tuh megang HP, kalau nggak ada HP bingung, ya kan? Kalau nggak ada HP bingung ya. Sekarang diganti dengan tasbih. Diganti dengan tasbih. Coba sebelum tidur tuh Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya kan? Bismikallahumma ahya bismika amut. Kemudian tidur kita. Ya kan, dengan pegang tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah subhanallah, ya kan? Lama-lama kita tiduran gitu. Mungkin tidur kita jauh lebih nyenyak dibandingkan kita dengar lagu pop. Ya kan? Buktikan. Kalaupun seandainya kita meninggal dunia, ya kan, dalam keadaan bertasbih, kita meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan fisabilillah insyaallah. Atau dalam kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu kita ulang-ulang, ya kan, perlu. Kalau nggak ada tasbih yang kayak gini, Bu, ada tasbih yang di 100 yen itu, dia ada angka-angkanya itu. Ada angka 1 2 3 kan ada itu. Nah, sehingga oleh karena itulah ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa dia yang biasanya terus berzikir kepada Allah SWT sebelum tidur dia berzikir, dan malam itu dia lupa berzikir kepada Allah SWT, kemudian besok paginya dia bangun sholat subuh, ya kan, lakukan sholat sunat qobliyah 2 rakaat, kemudian sholat subuh, kemudian dia setelah itu dia berzikir kepada Allah SWT, maka semalam suntuk, ya kan, semalam suntuk karena dia terbiasa bertasbih, Allah itu bertasbih kepada Allah SWT. Bayangkan sama ibu-ibu semuanya, semua kita semuanya ya. Oleh karena itulah jualannya insyaallah ya. Ini insyaallah ya. Jadi yang biasanya kita ini yang malu minta maaf sama anak-anaknya, ya kan, kita mulai sekarang ini kita usahakan, Bu. Karena ada hak anak itu yang kita belum tunaikan. Ya kan, belum sempurna kita mentunaikannya. Dan anak juga seperti itu. Dengan cara yang kita minta maaf kepada anak kita, anak juga kita ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia pasti minta maaf sama kita. Ya kan, karena dia melihat ibu dan bapaknya juga melakukan hal yang sama. Hingga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah ya. Insyaallah ya. Kemudian apa namanya? Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Ya kan, menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu dari jalan Allah, maka Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surganya Allah SWT. Nah, kesempatan sekarang ini, Bu, ya kan? Ini kita masih muda ya, masih bisa membaca, masih bisa masih bisa melihat nanti mana berita-berita yang bagus-bagus tentang pengajian dan sebagainya macamnya. Jadi kita jangan malu untuk belajar. Ya kan, dari kesempatan ilmu yang kita gunakan itu, yang kita pelajari itu, ilmu yang baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena setan itu lebih takut dengan orang berilmu daripada seorang ahli ibadah. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, ya kan, kadang-kadang tidak tahu halal dan haram. Contoh, sholat ini, ya kan, sholat ini baru terasa sempurna sholat kita kalau wudhunya sempurna. Sebelum wudhu kita sempurna, apa yang harus kita sempurnakan dulu? Bersucinya kita sempurnakan dulu. Kadang-kadang mau nih kalau laki-laki, Bu, kenapa laki-laki itu tidak diperbolehkan buang air berdiri? Ya kan, kenapa laki-laki itu tidak boleh buang air berdiri? Kenapa? Kalau berdiri tidak keluar semua, buang airnya tidak keluar semuanya. Ketika dia berdiri, ketika dia tujuh, maka akan keluar lagi tetesan. Karena itu laki-laki itu diharuskan buang airnya apa sunahnya? Jongkok. Kalau jongkok buang air itu semuanya itulah Islam bagusnya. Rasulullah SAW menyunahkan ketika buang air itu jongkok, kemudian berdiam 3 kali. Itu kita berdiam 3 kali, maka sisanya itu akan habis semuanya. Semuanya akan keluar. Kenapa? Salah satu azab yang paling berat di kubur nanti itu azab orang yang tidak bersuci. Salah satu azab yang paling berat di kubur nanti itu orang yang bersucinya tidak bersih. Contoh ya, kita buang air nih. Kadang-kadang ini kita menganggap remeh, mau bicara ya. Kita kadang ini mau ilmu fikih. Kadang-kadang kita menganggap remeh. Laki-laki kadang berdiri saja buang air. Ya kan, udah selesai tutup. Ya kan, pakai celana. Itu nggak boleh, itu keluar, Bu. Ya kan, keluar. Itu boleh dibuktikan. Berjalan dia 2 langkah 3 langkah akan celananya akan basah.
Ya kan, berjalan dia 2 langkah. Tapi kalau dia jongkok, insya Allah akan bersih semuanya. Nah, kalau dia tidak bersih dan itu dibawa sholat sama dia, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berdoa kepada Allah juga tidak diterima sama Allah SWT. Salah sahnya sholat itu adalah wudhu. Dan salah sah wudhu itu dengan bersuci yang bagus. Wanita juga seperti itu, ya kan? Berdoa dianjurkan seperti itu. Nah, sucinya diperbaiki, setelah itu baru berwudhunya diperbaiki. Berwudhu juga seperti itu. Ya kan, berwudhu bukan hanya begini saja. Airnya diginikan aja, wajahnya bukan. Ya kan, air itu juga bagaimana kita ngusap wajah kita. Ya kan, sampai ke sela-sela di mata kita. Orang laki-laki jenggotnya juga di sela-sela jenggotnya begini. Jadi bagaimana kadang-kadang doa kita tidak dijawab Allah SWT karena wudhu kita tidak sempurna. Karena wudhu kita tidak sempurna, sholat juga tidak sah. Nah, bagaimana kita akan doa kita dijawab sama Allah SWT? Oleh karena itulah ada kadang-kadang kita ini sholatnya udah 5 waktunya dijalankan, ya kan? Sholat sunnahnya juga dijalankan, tapi wudhunya tidak sempurna. Atau celananya masih dalam keadaan kotor. Nah, itu dah di dalam kubur itu ada namanya nanti ular yang bernama Sujaul Akro. Ya kan? Itu ular yang akan khusus mengazab orang-orang yang bersucinya tidak bersih. Nah, itulah itu harus ditekankan. Kemudian kalau laki-laki, ini kesalahan kita masjid yang ada di Indonesia, ya, masalah ini masjid yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, ibu lihat masjid yang ada di Osaka masjid. Apa WC yang ada di Osaka masjid, siapa pernah ke Osaka masjid? WC yang ada di Jepang, mayoritas masjid yang baru sekarang ini, WC-nya tidak ada buat laki-laki tempat buang air berdiri, tidak ada. Di Indonesia terbalik. Sekarang ini banyak masjid di Indonesia atau masjid yang lama-lama masih ada untuk buang airnya berdiri. Sebenarnya nggak bagus. Ya kan? Di Jepang nggak ada. Di Jepang buat lebih mengamalkan sekarang ini. Ya kan, masjid yang ada di Jepang sekarang ini mayoritas sekarang tidak ada tempat buang air laki-laki yang berdiri, tidak ada. Semuanya udah disediakan seperti tempat wanita. Semuanya duduk sistemnya. Ya kan? Ada sekarang ya wastafel yang pakai yang bisa duduk, ya kan? Itu dianjurkan buat orang yang menguzur saja atau dibutuhkan saja bisa duduk. Tapi kalau yang lainnya cukup dengan jongkok saja, ada tempatnya. Nah, seharusnya masjid-masjid di Indonesia juga sekarang itu dilakukan hal yang sama. Kalau dia bikin berdiri, contoh Bu, apalagi pas sholat Jumat, pas sholatnya laki-laki, buru-buru mau sholat Jumat, ke WC kan, berarti belum selesai itu istinjaknya, belum selesai itu buang airnya, karena buru-buru waktunya mau khutbah, ya kan, belum itu masih langsung pergi, langsung berdiri, langsung pergi, sehingga semuanya tidak sempurna, istinjaknya tidak sempurna, wudhunya juga tidak sempurna. Bagaimana sholatnya boleh diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Insya Allah ya, Insya Allah. Nah, oleh karena itu ini bukan buat bapak-bapak saja, tapi kita ibu-ibu juga sama seperti itu. Wudhunya diperbaiki. Kemudian jangan lupa niat, ya. Niat yang pertama niatnya innamal a'malu binniyat. Karena semua amal perbuatan dimulai dengan niat. Nah, cara berwudhu juga seperti itu. Berwudhu hanya jangan ceplos-ceplos ini aja. Kalau bagaimana itu diusap, sela-sela itu ada, ya kan? Di semuanya itu dibersihkan. Ya kan, semuanya agar dilihat lebih sempurna. Nah, hal-hal seperti ini yaitu yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kita lupa terhadap hal-hal yang kecil seperti ini karena kita menganggap remeh hal seperti ini. Padahal itu sangat penting sekali. Insya Allah ya. Insya Allah ya, Pak. Insya Allah jadi. Toilet yang jongkok. Jadi toilet yang bagus yang buat laki-laki itu yang jongkok tuh. Kalau yang duduk itu mungkin misalnya udah tua ya, yang nggak bisa jongkok itu boleh pakai yang duduk, yang misalnya kayak Jepang punya ya, yang ada listrik ya dari situ boleh. Bayangan sama ibu, ya kan di dunia salah satu WC yang tercanggih di dunia itu WC-nya Jepang, ya kan, yang sekarang mengamalkan cuci pakai air. Di negara-negara lain, ya, itu masih menggunakan tisu toilet. Jepang dulu juga menggunakan tisu toilet, tapi setelah ada perubahan, ya kan, mereka meneliti lagi, rupanya paling bersih itu pakai air. Bahkan dikasih juga air panas sekarang, benar ya? Ada air panasnya juga.
Ya kan, bahkan ada juga yang terbaru juga ada anginnya kan, benar? Ada anginnya untuk bersihkannya. Apa namanya, dryer. Sama dryernya dia. Bahkan ada lagi, ya kan ada musiknya juga. Ada musik juga. Nah itu kalau subhanallah luar biasa. Nah, kenapa kita yang di negeri kita yang mayoritas Muslim di Indonesia kita tidak mengamalkannya? Ya kan? Toilet kita di masjid-masjid masih banyak yang berdiri, khususnya buat laki-laki. Seharusnya kita bikin yang jongkok. Nanti ibu-ibu nanti kalau di Indonesia ada rezeki bikin masjid, amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Atau bikin sekolah tempat tahfiz dan sebagainya macamnya, ya kan kalau bisa bikin WC-nya yang jongkok, ya, yang jongkok. Insyaallah itu lebih bermanfaat, insyaallah lebih berpahala. Amin ya. Yang jongkok, yang kayak apa, kayak Jepang zaman dulu. Ya kayak zaman dulu yang jongkok. Itu yang lebih bagus. Itu lah bagus jongkok. Yang Kenapa? Indonesia Bukan yang duduk. Kalau yang duduk itu misalkan, ya kan bisa, ya kan yang sudah uzur. Karena kalau duduk itu kan, misalkan yang sedang butuh kan tidak masalah, ya kan bukan tidak boleh, ya kan tapi tidak masalah. Cuman kalau yang duduk itu bukan belum sempurna, ya kan kecuali misalkan kaki yang sakit atau orang tua ya, atau orang cacat tidak boleh kan. Tapi yang masih muda diusahakan untuk jongkok, ya kan sambil berdeham 3 kali, gitu, ya. Insya Allah ya, karena pertanggungjawabannya besar di mata Allah SWT nanti, ya kan, untuk orang yang tidak bersuci dengan baik, ya. Kemudian ini yang sering terjadi di antara kita, ketika mau sholat jangan menahan buang air, paham ya? Ini tanggung nih, ya kan, tanggung nih udah mau sholat nih, mau ke WC lama lagi wuduknya nih, ya kan? Mau bicara nih kita bukan jorok ya, kita bukan masalah yang jorok, bukan. Karena waktunya mepet, ya kan? Kalau berwuduk lama lagi atau dingin dan sebagainya macamnya, ditahan itu buang air, Bu. Sampai Allahu Akbar. Udah begini Allahu Akbarnya kan? Itu haram hukumnya. Paham ya? Tidak boleh. Jangan sampai ya. Pokoknya jadi pulang udah salam itu, yang dipikir itu bukan doanya. Ini imam kok lama sekali nih. Imam lama saja salamnya. Habis salam langsung pergi. Ya kan? Perginya bukan kemana, Bu? Ke WC. Berarti sebelum sholat udah menahan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ini buat kita semuanya nih, ya kan, tidak boleh. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa? Kita nggak tahu nanti. Ya kalau dalam kadang sholat keluar gimana? Batal sholatnya, batal sholatnya. Jadi kita itu harus hati-hati karena itu istinja, ya kan. Kita lihat waktunya. Nah, ya kan, misalkan mau sholat maghrib nanti mau sholat maghrib. Kalau bisa sebelum itu yang mau istinja dulu, ya kan. Jangan nanti udah mepet maghrib, ya kan. Waktunya mepet lain sebagai mau sholat, ya kita udah buru-buru. Akhirnya nahan, nahannya udah wajahnya merah, ya kan. Habis itu udah langsung keluar habis sholat, itu enggak. Ya, insyaallah ya, paham ya. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi hal yang kecil sepertinya kecil nih, hal seperti ini. Cuman itu berpengaruh besar dalam perbuatan amal ibadah kita. Paham insyaallah ya? Itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, kita harus menuntut ilmu, belajar ilmu fikih, ya kan. Kalau kita tidak tahu kita tanya. Sekarang media massa sudah ada, ya kan. Di Google dicari apa saja ada, ya kan, semuanya ada. Sekarang mau apa tidaknya kita. Nah, yang terakhir nih, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tinggal berapa bulan lagi? Tinggal berapa bulan lagi? Kita terus berdoa kepada Allah SWT ya. Berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT sampaikan kita pada bulan Ramadan ya. Yang di tahun ini, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Allah sampaikan kita pada bulan Rajab, Syaban, Ramadan ya. Dan kan untuk tahun depan juga, tahun berikutnya juga, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita perbanyak amal ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk semoga kita bekal kita di akhirat bertambah banyak nanti insyaallah ya. Ini mungkin yang hal-hal yang kecil aja gini kita bahas dulu ya. Kemudian untuk bulan depan ini siapa pengajian di mana bulan depan, Bu? Di sini juga ya. Nah ini kami kalau kita ada waktu besok, bagaimana kalau untuk pengajian bulan depan kita belajar menghafadi jenazah atau memandikan jenazah. Kalau memandikan jenazah mungkin agak sulit, cara mengkafani aja dulu. Bagaimana? Ya kan? Kalau kita sama-sama belajar misalkan kalau di Islamic Center juga tidak apa-apa, ya, nanti kita di sana juga mungkin bisa digunakan di sana juga. Tapi kalau tidak mungkin di sini juga tidak apa-apa. Ya kan, misal kain kafannya nanti misal kalau Mang ini kita cari kain kafan jadi mana, atau yang berbentuk kain kafan juga tidak apa-apa, yang mungkin putih kan. Nanti kita belajar. Ya kan, belajar cara mengkafani mayat, ya kan. Kalau buat wanita berapa helai, Bu? Berapa lembar? 2. Hah? 2 lembar, asal jilbab sama ini kan.
Berapa lapis untuk wanita? Berapa? Wanita tuh 5 lapis. Ya kan? Laki-laki berapa? Laki-laki 3. Ya, laki-laki 3, wanita tuh 5. Karena itu kita ya. Wanita bukan 7 ya? 5. 5. Itu ada perbedaan sih maksudnya. Kenapa wanita tuh? Karena tuh wanita tuh lebih sensitif. Ya kan, lebih sensitif. Kalau laki-laki kan memang laki-laki terbuka dada pun kan tidak masalah. Saya kan seperti itu ya kan. Tapi untuk wanita tidak. Ya kan lebih harus tertutup. Ya biar tertutup. Ya itu wanita itu karena itu dia melapis. Nah itu perlu kita pelajari. Ya kan perlu kita pelajari caranya bagaimana. Ya kan cara mengapani, cara memandikan. Jadi kalau tidak keberatan untuk minggu bulan depan, ya kan coba kita berpikir untuk sananya, mungkin wilayah. Soalnya kalau bisa satu sepanjang ukuran badannya, sepanjang ukuran badannya, ya kan sepanjang ukuran badannya. Dia lebih kan kurang lebih itu 10 cm nggak apa-apa, yang penting bisa diikat di ujungnya. Kalau ketentuan meternya tidak ada, cuman kalau tergantung pada ukuran jenazah. Tergantung pada ukuran jenazah, biasanya kan kita sediakan misalkan 2 meter tuh, kita sediakan 2 meter kan, kita sediakan 2 meter. Habis nanti baru nanti diukur nanti kan. Nah, nanti kan di atas kan diikat saja. Di atas saja diikat, dan di bawahnya juga diikat. Nah, cuma itu aja. Cuman kalau perlu lebarnya aja, kalau bisa lebarnya juga apa kurang lebih. Kalau ini lagi pulang ke Indonesia kan kiloannya banyak tuh. Nah, bisa. Ya, bisa juga nanti. Ya, misalnya itu kita perlu persiapkan juga, Bu. Ya, Siapa yang mau nitip? Siapa yang nitip? Gitu. Kadang-kadang kita Siapa yang mau nitip? bicarakan masalah kain kafan nih, kita Sedia merasa satu rumah satu merasa rumah, takut. kan nggak tahu ya. Benar nggak? Benar ya? Iya. Karena kita bicarakan masalah kain kafan, masalah mandikan jenazah itu kita ada perasaan takut, ada nggak? Ada. Ya kan? Berarti masih ada iman dalam diri kita, Bu. Masih ada iman dalam diri kita. Lebih baik kita ada rasa takut, tapi bukan takut untuk mengamalkannya, ya kan? Karena rasa takut itu wajar ada pada diri kita. Kalau misalnya rasa takut kita masih ada, berarti kita masih takut dengan Allah. Kalau takut kita dengan mati, kita perbanyak amal ibadahnya dari sekarang. Ya kan? Tapi kematian itu tidak perlu ditakuti, ya kan? Karena mau tidak mau dia pasti akan datang. Yang perlu kita persiapkan saja, ya kan? Kita persiapkan dari sekarang. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Negara itu nggak ada perbedaan. Apa nih soalnya waktu itu kita pernah belajar juga dengan Brenda Sensei. Itu berapa kali? Itu berapa waktu itu? Ada bedanya juga maksudnya. Gini, Bu, soalnya orang Indonesia. sebenarnya ya kan sebenarnya perbedaannya hampir dibilang tidak ada, ya kan hampir sama semuanya. Yang jelas ya kan jelas auratnya tertutup semuanya. Yang jelas auratnya tertutup. Ada sebagian ya kan dibentuk seperti mukena. Ya kan ada bentuk seperti dibikin lubang ya, dibikin lubang dulu, dibulatkan dulu di sini wajahnya kan, habis itu bikin seperti mukena atau seperti jilbab juga ada. Laki-laki ada juga seperti yang bikin seperti sorban juga ada dan lain sebagainya macamnya, ya. Nah jadi itu yang penting tidak menyalahi aturannya, ya kan. Misalkan wanita seharusnya kan minimal tuh 5, ya kan dibikin 2 atau itu kan nggak boleh, ya kan seperti itu. Cuma itu aja. Cuman kalau cara potongannya itu tidak ada masalah, ada yang berbeda. Untuk memudahkan saja. Kalau misalkan kalau yang baridara mungkin boleh jadi ya. Dikasihnya dulu, dipotongnya di ininya, habis itu ya bisa tinggal ditutup aja lagi. Itu ada juga yang dibikin seperti itu, semacam jilbab dia. Nah itu ada juga yang dibikin seperti itu mukena. Nah kalau di Indonesia kan enggak seperti itu, ya kan. Nah, cuman biar dia bisa ditutup ya, dibikin juga untuk lubang di kepala juga dibikin. Nah kalau untuk perbedaannya secara ini signifikan nggak ada ya. Nah yang perbedaannya nggak ada. Baik itu dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanafi nggak ada. Ya karena bersama yang jelas itu auratnya tertutup ya sesuai dengan ukuran di akidah di akidah fikih ya. Warna itu beda-beda ya. Kalau warna itu kan tidak harus putih sebenarnya, tapi lebih bagus putih. Ya kan tidak harus putih. Ya kan memang adanya warna biru ya tidak apa adalah Kain warna biru. kafan nggak usah warna putih juga apa? Enggak apa-apa. Cuman kita identik dengan warna putih. Karena Rasulullah SAW juga lebih suka dengan warna lebih. Nggak, soalnya nggak pernah melihat. Iya. Ada hijau, coklat. Karena Rasulullah juga lebih suka dengan warna putih. Nah, oleh karena itu dia dianjurkan untuk berwarna putih insyaallah. Kan kita identiknya kan kalau warnanya beda kan merasa aneh kadang-kadang merasa aneh seperti itu insyaallah. Nah ya Bu ya, jadi mungkin bisa dischedulkan nanti untuk seperti itu, misalnya dischedulkan atau misalkan kapan. Kalau enggak nanti ketika di Islamic Center, ya kan kalau mau bisa dimandikan, cara mandikan jenazah juga kita belajar di sana. Nanti kita bicarakan sama Pakai air, Pak Rizal, pakai air. Kalau nanti
Iya. di Islamic Center pakai air gitu. Pakai air boleh kalau dicoba pakai air, tapi anak atau ditaruh apa ya kan nanti bisa juga sih. Boneka. Atau misalnya boneka apa ya kan atau ada Manekin, menteri- pakai ada manekin. dari ibu ya kan. Guyur air ya ibaratnya air. Iya. Gitu. Boleh di istinbatkannya boleh ya kan. Contoh gini Bu. Yang bisa memandikan jenazah wanita, muhrimnya dia. Ya. Kemudian ini yang perlu kita ketahui sekali lagi ya. Kalau yang meninggal ibunya, ya kan? Kalau yang meninggal ibunya, anaknya laki-laki yang sudah balik tidak boleh memandikan ibunya ya. Paham ya? Tidak boleh memandikan ibunya. Gimana? Kalau seandainya meninggal itu seorang ibu, kalau anaknya sudah dewasa, seorang anak ini tidak boleh memandikan jenazah ibunya. Yang bisa memandikan jenazahnya siapa? Suaminya dia. Ya, ingat ini suaminya dia. Kemudian suami juga begitu, ya kan? Ketika suami meninggal dunia atau bapak meninggal dunia, putrinya yang sudah dewasa, ya kan, yang sudah balik tidak boleh memandikan jenazahnya bapaknya, ya kan? Kalau laki-laki boleh, kecuali istrinya. Kalau suami meninggal dunia, istrinya memandikan suaminya tidak apa-apa, ya kan? Tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya perempuan tidak boleh. Ya, soalnya itu jangan salah paham. Jangan kadang-kadang kita lemahnya di sana. Ya kan kadang-kadang kamu bertanya, tapi biasanya kan ada yang mandu biasanya. Ya kan biasanya ada yang mandu. Insyaallah ya. Insyaallah. Nah, mungkin ada yang bertanya Bu, mungkin masalah apa? Ya. Nanti untuk belajar memandikan sebelum kapan nih? Misalnya mau mengajarkan. Enggak Pak, dari kami juga tidak apa-apa. Mungkin gini, kita belajar sama-sama. Ya kan tidak harus ada orangnya. Misalkan kita bikin apa seperti kita tahu apa, misalkan kita sama belajar. Yang penting tahu urutannya saja. Tahu urutannya misalkan lapisan pertama seperti ini, cara memuntingnya seperti ini, gitu kan cara bikinnya seperti ini. Agar suatu saat ada yang dibutuhkan kita bisa bantu. Nah, ya kan jadi kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya minta tolong Pak Rizal, nanti Bapak ada kemampuan. Bahan-bahannya nanti kita usahakan kalau nggak salah nanti kami usahakan insyaallah ada. Insyaallah nanti kami coba. Ya kan kalau kita usahakan lah insyaallah kan kapan ya insyaallah. Ada ya. Kami yang kemarin lupa juga di Wakayama juga banyak itu apa kan kapan kita juga masuk. Kalau yang pada meninggal itu udah di Wakayama sudah sedia itu. Sudah, kita di Wakayama juga ada kain kafan yang sudah sediakan kain kafan juga kalau ada yang butuhkan gitu kan. Nah ini kadang-kadang ada yang urgent kadang-kadang. Sebenarnya maksudnya kayaknya lebih enak sama orang Indonesia. Iya sama orang Indonesia kapan? Lebih ini ya. Nanti kapan? Nanti kan gini kita belikan kapan. Nanti kan insyaallah kalau ini kami sediakan insyaallah. Nah setelah itu nanti mungkin untuk laki-laki berapa lembar kan gitu. Untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa lembar, cara motongnya bagaimana, cara mengikatnya gimana. Kadang-kadang kan kita masih tabu di sana. Karena itulah kendala kita di sini. Kalau ada yang meninggal seperti kemarin itu ada wanita yang meninggal dunia, sulit kita cari orang yang bisa memandikannya. Ya kan jadi kita telepon sana sini dulu. Kita telepon ke Kobe, kita telepon ke Kyoto untuk bisa mandikan dia atau bantu mengapani dia, tidak ada yang bisa. Ya kan karena itulah perlu kita belajar. Ya kan perlu kita belajar. Jadi kalau bisa ya kan kita sama-sama bisa ya insyaallah. Insyaallah. Pak, sebetulnya kan Ibu Hidayah itu kan harus belajar satu kali sama Ridana Sensei. Iya. Tapi sebenarnya lupa ya kalau misalnya kayaknya harus kayaknya harus ada petunjuk pelaksanaan, misalnya jadi dibuat juklak gitu. Jadi nanti kalau Insyaallah Bu. Jadi misalkan untuk bulan depan kan kalau memungkinkan nanti misalkan kita kasih tahu teman-teman yang lainnya, ya kan kita coba belajar. Ya kan kita belajar misalkan kita gelap di sini kan, kita coba gelap di sini, coba kita potong ya kan. Nah, kita caranya gimana nanti suatu saat sehingga kita bisa mengamalkannya. Ya kan bisa mengamalkannya. Ya otomatis itu yang perlu itu luar biasa ya. Luar biasa barang siapa yang mandikan jenazah, mengapani jenazah, ya kan berhubungan dengan jenazah, kemudian mengantarkan jenazah sampai ke kuburan dan sebagainya itu pahalanya besar sekali pahalanya itu. Jadi selagi kita sekarang masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk banyak beramal, kita usahakan beramal sebanyak-banyaknya. Apapun amalan itu. Ya kan senyum sama orang juga amalan, ya kan tapi jangan sama yang enggak ya. Jadi maksudnya dalam arti kata itu juga amalan. Ya kan berbuat baik juga seperti itu. Apapun perbuatan baik lakukan sebanyak-banyaknya. Kesempatannya sekarang. Kita ini Bu ya, kita yang ada sekarang ini, kita tidak tahu meninggal kita dalam keadaan bagaimana Bu. Siapa nanti akan mandikan jenazah kita tidak tahu. Siapa yang mengapani jenazah kita tidak tahu. Benar nggak?
di daerah mana kita meninggal kita nggak tahu. Mana tahu nanti kita ketika dalam keadaan berangkat haji, amin ya. Karena nanti lagi di Mekah meninggal, amin ya. Amin. Banyak orang-orang yang alim yang akan mengapa kita, akan menyolatkan kita. Tapi sebaliknya, bagaimana nanti ketika kita meninggal dalam keadaan tidak ada orang muslim di sekeliling kita? Bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Siapa yang akan ngapain jenazah kita? Siapa yang akan mandikan jenazah kita? Siapa yang akan menyolatkan jenazah kita? Karena itu kita terus berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, izin Allah, Bu, kita tidak tahu orang datangnya dari mana. Pasti orang akan datang menyolatkan kita. Ini kejadian di Afrika ya, Bu. Ini kejadian di Afrika. Mungkin kami pernah cerita, kami lupa juga. Ini kejadian di Afrika. Ada meninggal hamba Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ibu-ibu ya meninggal. Ya kan? Itu di satu kampung itu tidak ada orang beragama Islam. Tidak ada orang beragama Islam, ya kan? Dan di satu kampung itu satu-satunya wanita yang beragama Islam cuma dia. Bayangkan sama ini. Ya kan? Nah, ketika dia meninggal dunia, bingung ini. Ya kan? Subhanallah, Allah utus, Bu, orang-orang dari Pakistan. Secara kebetulan atau secara skenario-nya Allah SWT tidak tahu. Ya kan? Allah utus jamaah datang ke sana berapa orang, ya kan? Kan laki-laki yang datang ibu 5 orang. Dan tidak bisa mengafani, tidak bisa mandikan jenazah yang meninggal wanita. Karena dia seorang wanita yang soleh, subhanallah SWT. Izin Allah SWT, orang yang laki-laki ini dipanggillah pergi ke suatu daerah, kemarin dipanggillah untuk mandikan jenazahnya. Ya kan? Subhanallah, tanpa dibayangkan, Bu, yang datangnya subhanallah luar biasa. Orang yang datang mandikan jenazah. Bayangkan sama. Itu kalau dia seorang yang wanita yang soleha, atau seorang hamba yang soleh atau soleha. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kan? Semoga Allah SWT wafatkan kita ya dalam keadaan husnul khotimah. Ya kan, dalam keadaan kita tidak merepotkan orang lain, ya kan? Dalam keadaan kita itu bisalah, ya kan, jenazah kita diselamatkan sama orang muslim, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada lagi yang bertanya insyaallah? Di Nagoya itu ada pemakaman, ya kan? Di Nagoya itu ada pemakaman juga. Kemudian di Hamamatsu juga udah ada pemakaman. Cuman di sana tuh biayanya lumayan mahal. Nah, di Kobe kan juga ada pemakaman muslim di Kobe. Kalau di Kobe itu ada pemakaman muslim.